Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut lagi, saya akan mengecek presensi dulu pada hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Kanan kirinya coba dilihat dulu siapa yang tidak berangkat. Baik, semuanya berangkat ya. Nah, sebelum itu ada dua gambar nih yang kalian harus lihat dulu. Coba kalian apa yang kamu lihat dengan dua gambar ini? Oke, ketika siang hari ada matahari, kemudian ketika malam hari ada bulan dan bintang. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar banget, sistem tata surya. Apakah sudah ada yang belajar mengenai sistem tata surya? Oke, kok masih ada yang belum? Kan dari pertemuan kemarin sudah saya katakan bahwa akan mempelajari sistem tata surya. Ya sudah, saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajari. Setelah itu kita ada kuis lisan ya. 5 menit kemudian. Oke. Sistem tata surya. Siapa yang tahu mengenai pengertian sistem tata surya? Yang bisa jawab tercepat dan jawabannya betul, nanti akan mendapat poin. Ayo, siapa? Oke, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Kamu dapat poin. Kemudian, eh, apa saja komponen-komponen dalam sistem tata surya? Oke, benar. Ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet, dan lain-lain. Oke. Nah, ini lanjut ke pembahasan lagi. Sebelum itu, saya akan memberikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Jadi, pertemuan ini kita harus memahami apa sih pengertian sistem tata surya. Yang kedua, kita harus mampu untuk menyebutkan, harus ngerti apa sih komponen apa saja yang ada di dalam sistem tata surya. Kemudian yang ketiga, kita mampu memahami apa sih itu rotasi dan revolusi serta fenomena yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Ada meteor, ada komet, ada bintang, ada planet, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar sistem tata surya, ada matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan sebagainya. Kemudian ada meteor, ada bintang. Nah, itu bisa dilihat ya pada gambar. Nah, kemudian ini ada komponennya. Yang pertama ada matahari. Matahari ini merupakan suatu sistem tata surya yang jadi pusat. Jadi matahari merupakan pusat dari tata surya tersebut. Nah, matahari sendiri memiliki gravitasi yang besar sehingga anggota tata suryanya itu mampu beredar mengelilingi matahari. Jadi matahari itu diem, yang lain mengelilinginya gitu. Terus semakin dekat dengan matahari, maka temperaturnya atau suhunya atau panasnya itu akan semakin meningkat. Kemudian ini ada strukturnya, bisa dilihat ada nomor 1 sampai 8, ada inti, zona radiatif, zona konvektif, fotosfer, kromosfer, korona, bintik matahari, lida api. Kemudian komponen selanjutnya ada planet. Ada 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang tahu nggak planet yang paling besar itu planet apa? Dan yang paling kecil itu planet apa? Oke, jawabannya benar. Planet yang paling kecil itu adalah planet Merkurius.
Planet Merkurius itu juga planet yang paling dekat dengan matahari, jaraknya sekitar 58,5 juta. Ini bisa dibayangkan ya suhu ketika siang hari itu terkena matahari berapa panasnya, dan ketika malam hari dia akan sangat dingin sekitar 180 derajat Celcius. Kemudian ada planet Venus. Planet Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca. Nah, planet Venus ini juga sering disebut planet yang paling panas pada sistem tata surya dengan suhunya mencapai 460 derajat Celcius. Kemudian ada Bumi. Bumi merupakan memiliki satu satelit yaitu bulan. Pada bumi ini ada atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, sehingga mampu melindungi dari radiasi matahari. Kemudian bumi ini menjadi salah satu-satunya planet yang ada di dalam sistem tata surya yang mendukung adanya kehidupan. Jadi bumi ini adalah salah satu-satunya planet yang bisa ditinggali makhluk hidup seperti kita. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini warnanya merah dan biasanya disebut dengan planet merah. Kenapa kok bisa berwarna merah? Karena atmosfernya memiliki kandungan karbon dioksida, selebihnya ada nitrogen dan argon. Mars juga mengandung besi oksida. Nah, atmosfernya ini memiliki atmosfer yang sangat tipis sehingga bisa menyimpan tidak bisa menyimpan banyak panas. Kemudian ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet yang paling besar. Ayo, yang paling kecil tadi adalah planet apa? Planet Merkurius, betul sekali. Kemudian yang paling besar adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini planet yang paling besar di dalam sistem tata surya. Planet Jupiter ini memiliki kandungan atmosfer 75% hidrogen dan 24% helium. Selanjutnya ada planet Saturnus, planet yang paling cantik, planet yang satu-satunya memiliki gelang cincin. Gelang cincin ini tersusun dari es dan batuan yang sangat besar, berisi banyak gas helium dan hidrogen, sehingga padatan yang ada di planet ini bisa menyebabkan planet Saturnus ini bisa mengapung di atas air. Kemudian ada planet Uranus, planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal. Kemudian atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana. Nah, planet Uranus juga merupakan planet yang paling dingin dengan suhu -224 derajat Celcius. Kemudian ada Neptunus. Neptunus adalah planet yang memiliki angin badai sehingga biasanya disebut dengan planet yang berangin dalam sistem tata surya. Kemudian planet ini memiliki kesamaan dengan planet Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen serta memiliki gas metana. Kemudian lanjut lagi ke rotasi dan revolusi. Nah, apa sih rotasi itu? Rotasi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Nah, arah geraknya mengitari ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arahnya negatif. Nah, kemudian apa sih itu revolusi? Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Jadi yang bergerak itu bumi, bukan matahari. Matahari hanya diam. Nah, gitu. Kemudian ini apa saja sih yang ada kehidupan sehari-hari pada gerak rotasi bumi dan revolusi? Yo, apa nanti itu menjadi tugas kalian ketika di rumah. Dan ini ada tugas terakhir, penugasan. Selain penugasan tadi apa yang ada di kehidupan sehari-hari, mungkin saya bocorkan sedikit mengenai perubahan siang dan malam dan lain-lain. Nah, ini ada tugas, ada 5 soal, bisa dikerjakan di rumah. Oke, dengan tugasnya sudah paham ya? Mungkin cukup itu.
pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dan apresiasi untuk tadi yang bisa menjawab dengan cepat dan mendapatkan poin di awal untuk tes tulisannya. Kemudian tugasnya bisa dipahami lagi, jangan lupa dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Dan sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin cukup itu dulu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.